sehari 5 kali. Kewajiban mingguannya untuk kita laki-laki sholat Jumat itu tidak bisa diwakilkan. Di dalam thariqah juga sama, ada kewajiban harian yaitu dzikir jahar dan dzikir sirri, ada khususi, itu tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar. Kewajiban pribadi, kewajiban masing-masing. Seandainya setelah mengikuti pengajian Hadratus Syekh, membaca penjelasan tentang khususi dan membaca kitab-kitab dari Hadratus Syekh, seandainya saya boleh membuat urutan kewajiban itu, seandainya boleh dibuat ranking, yang tertinggi kewajiban itu sebetulnya adalah kewajiban khususi. Nomor 1 sebetulnya khususi. Di atas. Kewajiban khususi. Baru yang kemudian dzikir dahar dan dzikir sirri. Di atas, ibarat. Dzikir jahar dan dzikir sirri. Nomor 1 itu khususi. Sampai kata Hadratus Syekh, seandainya orang-orang itu tahu, pasti mereka akan melakukan khususi setiap hari. Kewajiban khususi 1 minggu 1 kali berjamaah. Maksud setiap hari itu adalah khususi pribadi-pribadi sendiri-sendiri. Sampai di dalam yang punya harus sering-sering membaca pengantar khususi, pengantar sholatul siniyah, pengantar iklil, pengantar manakib. Karena Hadratus Syekh tidak memberikan penjelasan secara khusus. Ayo manakiban supaya ini tidak ada. Ayo iklil supaya ini tidak ada. Ayo khususi sholatul siniyah supaya ini tidak ada. Tapi beliau memberikan penjelasan secara umum. Nah, di antara penjelasan yang ada di sini adalah tentang khususi. Lebih jelasnya nanti monggo silakan di rumah dibaca masing-masing. Khususi lama, yang cetakan lama, yang hijau itu tidak ada penjelasan bahasa Indonesianya, tidak ada terjemahnya. Beliau tahu betul kalau kita ini para pengikut beliau tidak banyak yang tidak paham Arab. Oleh karena itu cetakan baru khususi sholatul siniyah, iklil, semua ada bahasa Indonesianya. Karena sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, khususi ini beliau menulis seperti ini. Bagi para murid-murid thariqah, kebersamaan bersimpuh, bernaung dan berlindung dalam majlis khususi merupakan robitoh qalbiyah waslatur ruhiyah, hubungan kita dengan para guru. Untean, rangkaian, jalinan, ikatan detak hati, desah nafas, langkah perjalanan dan batin, jasmani dan rohani bersama guru-guru, sampai seperti itu. Sampai hadirat Rasulullah SAW dan malaikat Jibril dimohonkan dihaturkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti itu khususnya. Sampai kata Hadratus langsung kepada Allah melalui para guru. Nah, kemudian luar biasa penjelasan Hadratus di sini. Tentang manfaat-manfaatnya. Sampai kemudian begini, maka ketidakhadiran dalam majelis khususi memperlambat langkah perjalanan kehadirat Allah. Makin sering dan banyak dalam adanya ketidakhadiran memperlemah, mensurutkan sentuhan getar magnet, setrum hati nurani dan rohani kehadirat Allah. Sedikit demi sedikit makin pudar, pupus dan terputus dari untaian mutiara rohaniah, rahasia dan nur cahaya para guru. Walaupun secara pribadi sendiri-sendiri selalu banyak berzikir kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai itu oleh Hadratus Syekh, naudzubillah min dzalik. Jadi monggo zikir jahar zikir sirri jenengan istiqomah setiap habis sholat. 165 la ilaha illallah, 1000 la Allah. Tapi kalau tidak khususi, itu semua tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya. Jangan menganggap enteng khususi. Ustaz, kalau orang tidak khususi, tidak istiqomah, apa terputus status muridnya? Apa harus baiat lagi? Tidak. Yang membuat putus seseorang dari posisi murid itu satu, al-iktirad. Iktirad itu menentang Hadratus Syekh. Kata Hadratus Syekh di selatan malah ke utara, sudah ke utara malah ke selatan, suruh ke timur pas buru. Itu namanya iktirad, menentang. Yang kedua, punya 2 guru, asyirkah fil masyikhah, punya 2 mursyid, otomatis batal. Kalau tidak hadir di khususi tidak batal. Posisinya murid, tapi yang tadi itu dengan untian para guru,
terputus. Jadi saya secara pribadi khususinya tolong dijaga. Nomor satukan dalam hidup ini khususi. Nomor satukan. Lah jenengan kalau tidak khususi hari Sabtu terus mau khususi berjamaah di mana? Kan begitu. Kalau tidak dikir siri masih bisa dikodoi, tidak jahar siri subuh bisa dikodoi duhur nanti. Jadi tolong untuk khususi. Oleh karena itu untuk memimpin khususi Hadratul sampai mengangkat imam khususi. Abdullah Yaida Sofi. Mohon maaf ada beliau. Tahun 2009 Hadratul saya menyuruh kami untuk menambah imam-imam khususi di setiap zawiyah. Suruh nambah sih imam khususi di zawiyah yang imamnya cuma satu, ajukan tambahi satu biar dua. Yang sudah dua tambahi biar tiga. Kata Hadratul Syekh. Ternyata akan terjadinya seperti ini. Beliau akan dipanggil oleh Allah. Gitu. Jadi oleh Hadratul Syekh suruh tambah. Itu pun yang sudah nambah sekarang sudah banyak tempat khususi yang tidak ada imamnya. Pulau Batam itu imam khususinya wafat. Imam khususinya online. Imam khususinya dari Singapura. Sebulan sekali ke Batam. Malaysia, satu negara tidak ada imam khususi. Khususinya online, live Facebook dari Singapura. Sekian bulan sekali minta imam khususi dari Surabaya. Lah di sini, alhamdulillah wasyukurlah di Jakarta ini Hadratul akan imam khususi. Dan insya Allah tidak akan lama lagi musim penerus Hadratul saya akan muncul. Insya Allah. Semoga kita ketika